Bab bagaimana menghentikan kebiasaan menunda menggunakan aturan 2 menit. Dalam buku Atomic Habits karya James Clear, memperkenalkan aturan 2 menit sebagai cara efektif untuk mengatasi kebiasaan menunda dan membangun rutinitas baru. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa tindakan kecil yang mudah dilakukan dapat menjadi pemicu untuk kebiasaan yang lebih besar dalam jangka panjang. Peneliti menaksir 40–50% aksi kita pada suatu hari dilakukan karena kebiasaan. Persentasenya cukup besar, tapi pengaruh sejati kebiasaan-kebiasaan itu jauh lebih besar lagi. Kebiasaan adalah pilihan otomatis yang memengaruhi keputusan-keputusan sadar berikutnya. Betul, kebiasaan dapat diselesaikan dalam hanya beberapa detik, tapi kebiasaan juga dapat membentuk aksi-aksi yang kita kerjakan beberapa menit atau jam sesudahnya. Kebiasaan berfungsi seperti jalan masuk menuju jalan raya. Jalan itu mengantar kita dan sebelum kita sadar, kita beralih dengan cepat ke perilaku berikutnya. Rasanya lebih mudah melanjutkan apa yang sudah dilakukan daripada mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Kita bisa duduk menonton film jelek selama 2 jam. Kita terus makan camilan meskipun sudah kenyang. Kita berniat menengok ponsel sebentar saja, tapi ternyata menghabiskan 20 menit sebelum mematikannya. Dengan cara begini, kebiasaan-kebiasaan yang kita ikuti tanpa berpikir seringkali menentukan pilihan-pilihan yang kita buat ketika sedang berpikir. Momen-momen menentukan. Kita dibatasi oleh kemana kebiasaan mengantar kita. Ini sebabnya sangatlah penting menguasai momen menentukan dalam menjalani hari. Tiap hari terdiri atas banyak momen, tapi sesungguhnya hanya beberapa pilihan kebiasaan yang menentukan jalan yang kita ambil. Pilihan-pilihan kecil ini bertumpuk, masing-masing menentukan lintasan yang kita ambil pada detik-detik berikutnya. Perbedaan antara hari baik dan hari buruk seringkali ditentukan oleh sejumlah pilihan yang produktif dan menyehatkan yang diambil pada momen-momen menentukan. Tiap momen seperti cabang di jalan raya, dan pilihan-pilihan ini bertumpuk sepanjang hari, serta akhirnya mengantar ke hasil-hasil yang sangat berbeda. Kebiasaan sama seperti pintu masuk, bukan tujuan akhir. Aturan 2 menit. Bahkan ketika tahu bahwa kita harus mulai dari yang kecil, mudah bagi kita untuk mulai dengan terlalu besar. Ketika bermimpi akan membuat perubahan, mau tidak mau kita dikuasai gairah, dan akhirnya kita berusaha melakukan terlalu banyak dalam waktu terlalu cepat. Cara paling efektif untuk melawan kecenderungan ini adalah aturan 2 menit, yang menyatakan ketika kita memulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus dapat dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Kita akan mendapati bahwa hampir setiap kebiasaan dapat diubah menjadi versi 2 menit. 1. Membaca sebelum tidur tiap malam menjadi membaca 1 halaman. 2. Belajar untuk kuliah besok menjadi membuka buku catatan. 3. Melipat cucian menjadi melipat sepasang kaos kaki. 4. Lari 3 km menjadi memakai sepatu lari. Gagasannya adalah membuat kebiasaan kita dimulai semudah mungkin. Siapapun dapat bermeditasi selama 1 menit, membaca 1 halaman, atau membereskan baju yang sudah kering. Dan, seperti yang baru kita bahas, ini strategi yang dahsyat karena begitu kita memulai hal yang benar, jauh lebih mudah untuk melanjutkannya. Kebiasaan baru tidak harus terasa seperti tantangan. Aksi-aksi berikutnya mungkin menyulitkan, tapi 2 menit pertamanya haruslah mudah. Yang kita inginkan adalah kebiasaan pembuka, yang secara alami mengantar kita ke jalur yang lebih produktif. Kita biasanya dapat membayangkan kebiasaan-kebiasaan pembuka pintu yang akan mengantarkan kita ke hasil-hasil yang kita inginkan dengan memetakan sasaran pada skala dari sangat mudah sampai sangat sulit. Sebagai contoh, berlari untuk lomba maraton itu sangat sulit. Berlari sejauh 5 km itu sulit. Berjalan sebanyak 10.000 langkah masih sulit. Namun berjalan 10 menit jelas mudah. Sasaran kita mungkin ikut lomba maraton nih, tapi kebiasaan pintu masuknya adalah mengenakan sepatu lari. Begitulah cara mengikuti aturan 2 menit.
Orang sering merasa aneh kalau menjadi bersemangat sesudah membaca satu halaman bermeditasi selama 1 menit atau menelepon calon klien sekali saja. Namun, yang penting bukanlah tidak melakukan satu hal. Yang penting adalah menguasai kebiasaan memulai sesuatu. Kebiasaan harus ada dulu sebelum bisa disempurnakan. Jika kita tidak mampu mempelajari keterampilan dasar memulai sesuatu, kecil harapan kita untuk menguasai detail berikutnya. Alih-alih mencoba merekayasa kebiasaan yang sempurna sejak awal, lakukan versi mudahnya secara lebih konsisten. Kita harus membuat standar dulu sebelum bisa melakukan optimalisasi. Ketika kita menguasai seni memulai sesuatu, 2 menit pertama pada dasarnya adalah ritual di awal rutinitas yang lebih besar. Melakukan versi kebiasaan yang lebih mudah bukan hanya aksi cerdik, karena sesungguhnya ini cara yang ideal untuk menguasai keterampilan yang sulit. Makin sering kita meritualkan awal suatu proses, makin besar peluang kita masuk ke status fokus lebih dalam yang diperlukan untuk melakukan hal-hal besar. Dengan melakukan pemanasan yang sama sebelum setiap olahraga, lebih mudah bagi kita untuk masuk ke tahapan performa puncak. Dengan mengikuti ritual kreatif yang sama, lebih mudah bagi kita untuk masuk ke kerja kreatif yang lebih sulit. Dengan mengembangkan kebiasaan mematikan lampu secara konsisten, lebih mudah bagi kita untuk tidur pada jam yang lebih wajar tiap malam. Kita mungkin tidak mampu mengotomatiskan seluruh proses, tapi kita dapat menjadikan aksi pertama berjalan tanpa dipikir. Jadikan tahap awal lebih mudah, maka berikutnya akan berjalan dengan sendirinya. Bila aturan 2 menit terasa seperti paksaan, cobalah hal berikut. Lakukan selama 2 menit lalu berhenti. Cobalah terus berlari, tapi kita harus berhenti sesudah 2 menit. Mulailah bermeditasi, tapi kita harus berhenti setelah 2 menit. Pelajarilah bahasa asing, tapi kita harus berhenti setelah 2 menit. Aturan ini bukan strategi untuk mulai, melainkan untuk keseluruhan. Kebiasaan kita hanya dapat berakhir setelah 120 detik. Seseorang menggunakan strategi ini untuk menurunkan berat sebanyak 50 kg. Awalnya ia pergi ke sasana olahraga tiap hari, tapi dalam hati ia berkata bahwa ia tidak boleh tinggal lebih dari 5 menit. Ia pun pergi ke sasana olahraga, berlatih selama 5 menit, lalu pulang segera setelah waktunya habis. Setelah beberapa pekan ia melihat ke sekeliling dan berkata dalam hati, "Bagaimanapun, aku akan selalu datang ke sini. Aku mungkin akan tinggal lebih lama." Beberapa tahun kemudian, berat badannya berkurang. Mengisi buku harian menyediakan contoh lain. Hampir semua orang bisa mendapatkan manfaat dari menumpahkan pikiran dari kepala ke kertas, tapi kebanyakan orang menyerah setelah beberapa hari atau menghindarinya sama sekali, karena menulis buku harian terasa seperti kewajiban. Rahasianya adalah selalu berada di bawah tahap sebelum suatu kegiatan terasa seperti kewajiban atau beban. Greg McKeown, konsultan kepemimpinan dari Inggris, membangun kebiasaan menulis buku harian dengan secara spesifik menulis lebih sedikit daripada yang ia inginkan. Ia selalu berhenti menulis buku harian sebelum kegiatan itu terasa seperti beban. Ernest Hemingway mempercayai saran serupa untuk menulis apapun. Cara terbaik adalah selalu berhenti ketika Anda merasa baik, katanya. Strategi seperti ini juga berhasil karena alasan lain. Strategi ini memperkuat identitas yang ingin kita bangun. Jika datang ke sasana olahraga 5 hari berturut-turut, bahkan seandainya hanya selama 2 menit, kita mengumpulkan nilai untuk identitas baru kita. Kita tidak mengkhawatirkan bentuk tubuh. Kita berfokus menjadi tipe orang yang tidak pernah melewatkan olahraga. Kita mengambil aksi paling kecil yang menegaskan tipe orang yang kita inginkan. Kita jarang berpikir tentang mengubah cara ini karena setiap orang hanya berpikir tentang sasaran akhir. Namun, push-up 1 kali lebih baik daripada tidak berolahraga sama sekali. 1 menit berlatih gitar lebih baik daripada tidak sama sekali. 1 menit membaca lebih baik daripada tidak mengambil buku sama sekali. Lebih baik melakukan lebih sedikit daripada yang kita harapkan, ketimbang tidak melakukannya sama sekali. Pada suatu waktu, setelah kebiasaan itu mapan dan kita berhasil melakukannya setiap hari, kita dapat menggabungkan aturan 2 menit dengan teknik yang kami sebut habit shaping.
untuk mengembangkan kebiasaan kita ke skala menuju sasaran akhir kita. Mulailah dengan menguasai 2 menit pertama versi kecil perilaku, lalu majulah ke tingkat menengah dan ulang prosesnya. Berfokuslah pada hanya 2 menit pertama dan kuasai babak itu sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Akhirnya kita akan sampai kebiasaan yang sejak awal ingin kita bangun, sambil tetap mempertahankan fokus kita di tempat yang seharusnya. 2 menit pertama. Setiap kali kerepotan mempertahankan kebiasaan, kita dapat menerapkan aturan 2 menit. Ini adalah cara yang sangat sederhana untuk menjadikan kebiasaan kita lebih mudah. Jadi, bagaimana menghentikan kebiasaan menunda menggunakan aturan 2 menit? Dalam buku Atomic Habits karya James menegaskan bahwa langkah kecil bisa menjadi pemicu perubahan besar. Dengan menerapkan aturan 2 menit, kita bisa menghilangkan kebiasaan menunda dan mulai membangun kebiasaan baik dengan cara yang sederhana namun efektif. Kuncinya adalah memulai sekecil mungkin dan membiarkan momentum membawa kita lebih jauh. Untuk mendapatkan buku Atomic Habits karya James Clear, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.